Monggo Pak, sudah bisa dimulai. Biasa Pak. Saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terhormat Bapak Pamudin selaku Kepala SMP Raul Mustafa, yang kami hormati rekan-rekan guru, staf, karyawan SMP Raul Mustafa yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pamudin yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik di Bapak Ibu. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Dan kemudian saya juga sangat bahagia sekali bisa melihat rekan-rekan guru Panjenengan Sedoyo. Insya Allah ini saya kondisinya bahagia Insya Allah bocoran untuk gajiannya minggu-minggu depan ini Pak Pamudin. Terus minggu kita Insya Allah bocorannya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan ini sekaligus informasi juga ajarkan monggo Bapak Ibu yang sudah memiliki SIM PKB dipantau SIM PKB-nya. Kalau ada pendaftaran CGP monggo itu diikuti. Karena ini juga bocoran Pak Pamudin, katanya ketika panjenengan nanti telah melakukan pendidikan guru itu, andaikan nanti dipanggil PPG, panjenengan tidak perlu mengikuti PPG tapi langsung ke UKM PPG atau ini bocoran yang pertama. Nah kemudian yang kedua, insya Allah ketika panjenengan ikut PGP atau CGP ini, panjenengan boten rugi Bapak Ibu, karena ilmunya sangat luar biasa. Selain itu juga relasinya juga banyak. Nah, termasuk panjenengan tumut Pak Kepala Sekolah ini juga sangat muaraf sekali. Lalu Pak dan bisa dibuktikan kemarin amplopnya. Oh iya. Dan selain panjenengan dapat ilmu, panjenengan juga akan mendapatkan pengalaman. Dan selain itu juga fasilitasnya luar biasa. Pak Pamudin kemarin dia dapat kaos gratis Pak, gratis. Kemarin Bunda saya incek juga kok mendapatkan tas. Kemarin BPGP. Makanya monggo Bapak Ibu yang SIM PKB-nya sudah memiliki SIM PKB, dipantau terus. Kalau ada pendaftaran silakan daftar. Saya Bu Yuli dan Bunda insya Allah siap membantu proses dari awal sampai akhirnya. Nah Bapak Ibu, langsung saja di sini izinkanlah saya memaparkan atau menularkan bahasanya atau diseminasi tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ketika mendengar atau melihat bahkan membaca budaya positif ini, kira-kira yang ada di kepala panjenengan apa kira-kira? Budaya positif. Dunia mungkin pribadi. Kebiasaan yang baik, bagus sekali, benar. Mulailah kira-kira di benak panjenengan ketika membaca kalimat atau kata budaya positif, apa yang ada di pikiran panjenengan? Mulailah. Sesuatu yang baik-baik Pak. Iya betul, sesuatu yang baik-baik. Nah, contohnya Bapak Ibu, budaya positif itu contohnya. Salaman, Pak. Ya benar sekali, sesuai gambar yang ada di sini budaya positif itu pokoknya segala tindakan yang dia bermanfaat dan tentunya baik untuk sekolah. Contohnya misal menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua itu gambarnya betul, penanaman nilai saling hormat menghormati atau salaman. Kita punya budaya 5S salam sapa, senyum, sopan dan santun. Itu juga termasuk dari budaya positif. Nah kemudian kalau gambar ketiga ini apa? Mengajar di dalam kelas atau mungkin berkolaborasi atau mungkin penanaman nilai waktu nyuwun sangat di sini.
Nah, dan saya yakin budaya positif ini saya yakin sudah panjenengan lakukan sedoyo, terus alhamdulillah, meskipun kadang-kadang sok-sok roda kepeksa jam 7 bel akhirnya kepeksa masuk kelas untuk sarapan tapi tidak apa-apa, dari terpaksa insya Allah nanti akan menjadi terbiasa. Nah, kira-kira dari penting dari budaya positif itu kira-kira nilai keberlanjutannya atau pentingnya menciptakan budaya positif itu apa? Coba Ibu kira-kira kenapa Pak Malik? Kira-kira betul sekali. Salah satunya adalah membuat lingkungan menjadi lebih kondusif, bisa sehat, menjadi aman dan lain seterusnya. Insya Allah siap ya panjenengan untuk menciptakan budaya positif di SMP Rohul Mustafa ya. Dan alhamdulillah keluarga siap insya Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi pada intinya yang akan saya sampaikan adalah konsep ini budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Dan insya Allah untuk menyampaikan ini saya akan bersama panjenengan sampai jam sanggup ya. Atau diri ke semangkau diri ke semangkau ya. Lanjut ya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Dan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di Bapak Ibu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, pada intinya setiap kurikulum itu membawa atau memiliki prinsip atau paradigma tertentu. Misalnya KTSP, paradigmanya seperti ini. K13 berorientasi karakter, termasuk juga kurikulum yang dibawa oleh kurikulum Merdeka ini. Nah, makanya ada istilah pembelajaran student center yang mana berorientasi pada peserta didik. Makanya ada istilah berdiferensiasi, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Itu adalah paradigma yang dibawa oleh kurikulum Merdeka. Nah, termasuk ada istilah P5 dan itu juga berorientasi pada peserta didik. Kemudian PTS diganti menjadi KTS, nah itu termasuk paradigma yang dibawa oleh kurikulum Merdeka. Maka di Bapak Ibu. Nah, lanjut mawon dari kesepian cepat ini. Nah, kemudian terkait dengan teori kontrol ini adalah teorinya William Glasser kalau tidak salah. Nah, tapi sebelum kita menuju ke teori, kita ice breaking sekaligus refleksi sebentar ya. Dan ini namanya adalah coba buka. Mungkin ini kalau Bu Yuliana sama Bu Linda mungkin ini sudah tidak asing. Nah, jadi silakan panjenengan berpasang-pasang ya, lanang karo lanang, ingkang setri kali setri, dua orang melakukan itu. Dan hasilnya akan monggo dicoba dipraktekkan gitu. Nanti kita akan merefleksi dari kegiatan ini. Langsung bergandengan pada semakin cepat maka semakin baik. Nah, Bu Minta kali ini coba dipraktekkan. Dan yang silakan panjenengan menggenggam seolah-olah yang panjenengan genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Nah, baru yang B, silakan tugas panjenengan adalah membuka genggaman tangan dari teman kita atau rekan kita. Kita refleksikan bersama. Senior seni.
laki-laki yang butuh monggo panjenengan paksa dibuka ada apa-apa panjenengan bujuk juga ada apa-apa dia yo dan pertanyaan berikutnya ada anak yang berhasil membuka genggaman tangan yang tidak terbuka sinemawon saya boleh melihat tidak terbuka dan saya boleh meminta alasannya atau mungkin refleksinya dari yang tidak terbuka. Kalau saya ya Pak ya, seorang itu mau membuka tangannya itu kalau terpaksa itu kayaknya susah deh. Jadi kita itu harus bisa membuat dia itu dengan sukarela membukanya. Kalau dipaksa jadi yang disampaikan Bu Mita sangat tepat ya Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan teori kontrol yang akan saya sampaikan nanti. Bahwa yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tidak terbuka karena si A itu mempertahankan masa depannya. Yang kedua karena si B kekuatannya lebih besar daripada si A. Jadi kalau ditarik kemungkinan ini bisa langsung ke bullying dan penganiayaan dari nah, jadi pada intinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kalau kita membuka ya pasti terbuka. Tapi kalau kita berusaha dengan semaksimal mungkin memegang erat-erat itu, insya Allah juga masa depan kita akan terjaga. Nah, lanjut saja. Nah, kemudian paradigma kedua yaitu terkait dengan miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Miskonsepsi itu apa Bapak Ibu? Miskonsepsi itu bisa dikatakan kesalahpahaman, ya, gitu ya. Nah, yang pertama ilusi guru dapat mengontrol murid. Kalau saya flashback ke masa lalu, seolah-olah guru itu adalah si paling berkuasa, si paling pemerintah, suka merintah, sehingga seolah-olah mindset yang terbangun adalah guru itu dapat mengontrol murid. Tapi karena perkembangan zaman, pergeseran waktu dan sebagainya, ternyata itu hanya sebuah ilusi. Panjenengan nanti berkobotan ketika anak mungkin melakukan kenakalan, kemudian panjenengan apa ya istilahnya beri masukan, tapi ternyata besok masih diulangi lagi. Ya, ini termasuk ini Bapak Ibu. Ketika murid tidak mau dinasihati ya tidak bisa. Maka tugas kita adalah membudayakan sesuatu hal yang positif atau menyadarkan mereka untuk berbudaya positif. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada anak yang sedang belajar, istilahnya nakal begitu. Nah, tapi ketika kita nasihati besok masih diulangi lagi,
besok masih diulang lagi. Ternyata kita juga tidak bisa mengontrol, padahal itu dengan penguatan positif atau saran-saran yang masukan. Nah itu kembali lagi ke teori kontrol tadi. Nah yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Nah masukan positif saja belum tentu diterima, apalagi kritikan. Dan ini tolong jangan diajarkan oleh, karena berdampak buruk. Ketika dia pernah dikritik, maka otomatis ke depan anak itu juga pasti akan belajar mengkritik seseorang. Maka hindari mengkritik anak. Nah yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin ini kalau kita tarik di SD ini relevan, tapi kalau panjenengan internalisasi atau dipraktekkan di SMK berbahaya, panjenengan di jalan bisa dicegat. Dan ini juga cerita, ini saya punya teman juga CGP itu di SMK Rejota juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sana itu ada anak itu sampai menjadi mengancam gurunya. Karena itu tadi kita tidak bisa memaksa. Nah lanjut ke mawon. Nah ini saya kira tidak perlu saya jelaskan ya. Ini perbedaan antara paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol tidak bisa. Setiap orang punya pandangannya masing-masing. Contohnya mudah Bapak Ibu, ketika mungkin panjenengan ada acara apa, mesti kudunya besok apa gitu. Nah ada yang ingin hijau, pupus, ada yang ingin pink dan seterusnya. Nah dan itu ada di peserta didik kita. Makanya kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita pahami apa keinginan mereka, minatnya apa. Nah makanya tadi ada istilah berdiferensiasi. Nah lanjut, dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan ini salah besar ketika ada anak kok kita salah-salahkan, ini tidak boleh mengerti ya. Tapi kita tanya tujuannya apa. Tadi siang di dalam kelas ada anak itu yang dikeluarkan Pak Wajib. Saya tanya kenapa alasannya, ternyata sabunnya hilang dan itu celananya dilepet Pak Wajib. Nah jadi ketika dia dilepas, ya celananya melorot. Nah semua perilaku memiliki tujuan. Makanya kita tidak boleh menghakimi anak-anak kita. Nah yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berkaitan dengan tadi. Nah selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi bisa menyadarkan melalui masukan-masukan yang positif. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah makanya ini adalah salah satu landasan kenapa tidak ada perankingan rapor. Nah, karena kalau setelah diamati, perankingan itu dampak negatifnya banyak. Yang pertama psikis anak, yang kedua juga psikis orang tuanya, sehingga jadi minder, akhirnya anak itu tidak bersemangat untuk bersekolah. Lanjut tahun 2000, disiplin positif. Ini berkaitan dengan budaya positif tadi ya Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah dalam hal ini bisa nilai profil pelajar Pancasila, atau mungkin panjenengan pernah mengaplikasikan kepada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan seterusnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Nah makanya tadi sudah saya sampaikan, untuk menumbuhkan budaya positif itu tidak bisa melalui paksaan dari diri, dengan kita menyadarkan mereka, dengan memberi contoh mereka. Ketika panjenengan ingin anak didiknya tertib masuk kelas tepat waktu, panjenengan juga harus datang lebih awal. Tapi
Tapi saya yakin kalau SMP Rasul Mustafa ini semuanya disiplin semua. Ini terus nih. Lanjut mawon. Nah, nilai-nilai kebajikan itu. Namanya saja nilai kebajikan berarti pasti isinya yang ada. Dan nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Istilah yang lain mungkin tidak persis seperti ini. Dan kalau di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Insya Allah sedaya pun hafal gitu. Insya Allah pun hafal. Nah kalau di SMP kita kemarin kita juga punya beberapa ini. Kalau tidak salah namanya adalah NIKA, produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Dan ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Berarti ketika kita menjalankan aktivitas mengajar, belajar, dan lain sebagainya harus berlandaskan. Nah ini yang kami insya Allah seru ya. Dan kebutuhan dasar manusia ini juga yang diangkat di kurikulum kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, termasuk Bapak Ibu Sedoyo ini panjenengan mengabdi, panjenengan kerja pasti mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Terus panjenengan harus menafkahi anak istri, panjenengan harus mencari untuk makan dan lain seterusnya. Nah oleh sebab itu dalam kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 4 ini. Nah yang pertama ada bertahan hidup, yaitu ya makanan, pakaian, atau mungkin dalam bahasa Jawa sandang, pangan, papan, dan termasuk. Dan kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kemudian yang kelima kesenangan. Jadi murid-murid kita memerlukan ini semua. Saya juga mau berbagi cerita ini, saya juga lapis sadar. Saya baru sadar ini pengalaman saya ketika PPD tahun 2019. Saya itu PPL saya lupa SMK-nya tapi saya PPL di Sidoarjo. Di mindset saya di sekolah negeri itu pasti nakal-nakal, pasti banyak yang tidak tertib, pasti banyak yang terlambat. Tapi ketika saya di sana itu berbalik 90 derajat. Nah, ternyata berbalik. Ternyata di negeri itu lebih tertib. Ketika itu saya mengajar kelas 8. Kelas 8 apa saya lupa. Mindset saya di awal sudah ini paling terlambat, tapi ternyata tidak terlambat. Dan saya refleksikan ketika di Raudhah Mustafa, sebagian ada yang terlambat, sebagian ada yang tertib. Ternyata ada salah satu kebutuhan mereka yang tidak tercukupi. Dan ini baru saya sadari Pak. Kenapa di Sidoarjo sana SMP negeri itu tidak ada yang terlambat? Karena salah satu kebutuhan bertahan hidup itu di sana tercukupi. Kantin itu jajan itu ada belasan kantin. Jadi ketika mereka lapar langsung pergi. Nah, jadi ketika panjenengan di dalam kelas kita barangkali ada yang terlambat, banyak yang terlambat, jangan disalahkan karena memang kebutuhan dasar mereka belum tercukupi. Barangkali ketika pagi tidak sarapan, akhirnya ketika itu dia pesan makanan dulu datang akhirnya terlambat. Jadi mantan dia boleh dan mungkin bisa diusulkan ada kantin sekolah atau jadi ketika anak lapar itu langsung tertangani sehingga tidak ada rasa pak antri jajan malam dan lain sebagainya. Nah itu berkaitan dengan bertahan hidup. Dan kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Dan di sana ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Ternyata anak-anak kita itu karena sangat beragam membutuhkan kasih sayang. Langkah sederhana kita dalam memperhatikan murid itu sebenarnya sudah kita terapkan sebenarnya setiap hari. Ketika panjenengan mengabsen, dan itu jangan
siapa yang tidak masuk jangan, tapi silakan panggil satu persatu, sapa mereka dengan hangat. Nah itu adalah salah satu bentuk kecil untuk menyayangi mereka. Maka dia insya Allah benjing praktek ini. Tapi jamnya panjenengan hanya sedikit, ya monggo silakan dikondisikan bagaimana caranya memberikan rasa kasih sayang. Atau mungkin ketika ajae kok ngantuk, panjenengan sapa. Itu di pojok kenapa kok senden ngantuk? Nah itu sebenarnya juga butuh perhatian tadi. Nah kemudian yang ketiga penguasaan, ada harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah mungkin ini aplikasinya bisa diaplikasikan dalam kerja kelompok, memberikan kebebasan anak untuk mengatur rekan-rekannya dan lain sebagainya. Nah yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah ini salah satu bentuk kebebasan ini, misal ya, panjenengan mengadakan pembelajaran, kemudian panjenengan bentuk kelompok. Nah silakan panjenengan pasrahkan ke anak-anak. Yuk silakan bikin kelompok dan silakan dibentuk sendiri, pilih sendiri anggotanya. Saya beri waktu 2 bulan. Nah itu salah satu bentuk pemberian kebebasan kepada anak-anak kita, sehingga mereka merasa dihargai, mereka merasa diberi jasa, sehingga mereka semangat belajar. Nah yang terakhir, kesenangan Bapak Ibu. Apakah masih ada guru kita yang mendapatkan label horor Bapak Ibu? Ada. Nah, jangan Bapak Ibu, karena ternyata anak itu juga memiliki selera. Ajak mereka bercanda, menceritakan pengalamannya. Seperti tadi Bu kita diajak jalan-jalan ke Gua Gubek, boleh tidak apa-apa sambil bercanda. Thailand nih. Aslinya kok baru bisa nyanyikan tambah. Nah, makanya membuat pembelajaran menjadi menarik itu sangat penting. Sehingga panjenengan selain belajar materi juga harus belajar ice breaking Bapak Ibu. Ini penting untuk memecahkan kejenuhan anak. Betul ya? Nah, lanjut mawon sudah jam 3. Tapi tidak apa-apa, kita sampai jam 4. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Setiap manusia ketika melakukan sesuatu pasti ada tujuannya tertentu, pasti ada motivasi tertentu. Seperti panjenengan, misalnya panjenengan makan, motivasinya apa ini makan? Dan agar ya. Atau mungkin lebih dalam lagi, panjenengan bekerja menjadi guru, mengabdi menjadi guru, alasan panjenengan apa? Pak Khalid mungkin bisa menyampaikan alasan Alasannya saya gampang mah, cuma biar ilmu saya. FVG mana-mana itu. Nah, jadi dalam teori motivasi perilaku ini ada 3 solo. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, mungkin ketika kecil ada guru horor, kemudian kita terpaksa berpakaian rapi, guru-guru dihukum. Itu yang pertama. Nah, berarti karena kondisi seperti itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ini kayaknya jarang jarang sekali. Dan itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dan baru yang terakhir ini yang direkomendasikan atau yang perlu kita internalisasikan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sesuai dengan nilai yang ia percaya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Khalid tadi, mengamalkan ilmunya agar ilmunya tidak hilang. Ini tentu sebuah motivasi intrinsik yang bagus. Nah, dan ini yang kita bangun dari sosok peserta didik kita. Nah, posisi kontrol guru ini juga menarik Bapak Ibu. Ini coba nanti akan kita refleksikan ke dalam diri kita. Nah, posisi kontrol guru merujuk pada tingkat pengaruh dan kendali yang dimiliki oleh seorang guru terhadap lingkungan kelas, pengalaman belajar siswa,
dan interaksi dalam proses pembelajaran. Jadi kontrol guru itu ada 5 juga. Yang pertama ada penghukum. Saya yakin ini pernah melakukan ini, insya Allah pernah ini. Nah, tapi di kurikulum Merdeka ini tidak disyaratkan, tapi tetap diperbolehkan. Alasannya nanti saya jelaskan. Nah, yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira ini lawan ya. Dari sekian 5 posisi kontrol itu yang paling bagus itu yang mana? Iya, betul sekali, manajer. Tapi meskipun panjenengan berada di posisi manajer, panjenengan juga bisa menerapkan posisi kontrol yang lain. Dan kita menuju ke yang pertama. Nah, ini etok-etoknya kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini simulasinya Bapak Ibu. Nah, yang pertama penghukum. Biasanya di posisi kontrol yang penghukum ini kalau tidak fisik juga psikis. Misal hormat pada bendera 1 jam, ini fisik, ini tidak diperkenankan. Kecuali ada syaratnya, Bapak Ibu. Syaratnya adalah 2R. Apa itu 2R? Relevan dan reflektif. Panjenengan boleh menghukum dengan fisik, syaratnya itu tadi, 2R, relevan dan reflektif. Contoh, misal panjenengan guru PJOK, ayo kamu terlambat, kamu push up 5 kali, itu boleh, tidak apa-apa, relevan karena ketika saat itu pelajarannya PJOK. Nah, misal ketika bahasa Indonesia kamu terlambat, kamu saya hukum bercerita alasan kenapa kamu terlambat selama 2 menit, itu relevan juga. Yang kedua harus reflektif Bapak Ibu. Panjenengan juga harus menjelaskan alasannya kenapa harus dihukum. Jangan moro-moro, ayo kelilingi lapang 5 kali tanpa dijelaskan alasannya. Dan itu sangat berbahaya dan itu tidak direkomendasikan, tidak disarankan. Ketika menghukum fisik silakan pakai rumus 2R tadi, harus relevan dan reflektif. Nah, kemudian pungut sampah di lapangan, lari keliling lapangan 2 kali, menyapu halaman sampai bersih dan seterusnya. Nah, yang kedua membuat merasa bersalah. Biasanya ini guru-guru yang melankolis biasanya memanfaatkan posisi kontrol ini untuk membujuk murid-murid kita. Dan contohnya itu Bapak Ibu, berapa kali ibu sudah ingatkan kamu buat ibu kecewa, akhirnya ditinggalkan dan diulang sampai. Tapi jangan seperti itu. Yo panggil ulang meskipun panjenengan kecewa, dan kemudian kamu membuat ibu merasa menjadi gagal, menjadi buruan kamu. Berikutnya selalu tidak lengkap, kamu benar-benar mengecewakan. Ibu malu menjadi wanita sekali. Ini boleh, tapi ya kita lihat situasi dan kondisi. Lek anak-anak panjenengan cenderung melankolis, silakan terapkan ini. Insya Allah itu juga akan menyadarkan mereka. Tidak masalah, ini patut kita coba. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya yang memiliki kedekatan tertentu dengan siswa-siswanya, memiliki hubungan yang hangat. Silakan, ini bisa dimanfaatkan posisi kontrol ini. Nah, contoh tuh Bu Eni. Bisa di aturan sekolah kali ini tidak apa-apa, besok jangan lagi ya. Sampaikan dengan halus dan insya Allah mereka juga akan sadar. Nah, bagaimana sih kamu? Ibu kan sudah ingatkan, ya sudah pakai yang ini dulu. Ketiga, ayolah kamu kan sudah janji sama ibu, ya sudah kembali ke tempat dan seterusnya. Selanjutnya adalah posisi pemantau.
ini mendekati bos, ini mendekati manajer. Contohnya, Bapak menunggu di lapangan setelah upacara sebagai konsekuensi atas tindakan ini. Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan itu salah, kamu harus siap dengan konsekuensi. Nah, ini saya ingat loh, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu tidak diperkenankan ada kata hukuman, tapi lebih ke konsekuensi. Seolah-olah hukuman itu mesti sesuatu yang benar, itu perlu kita biasakan. Nah, tidak ada alasan kamu telah melanggar, jadi kamu siap dengan konsekuensinya. Dan yang terakhir, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Biar mereka sendiri yang merekonstruksi, terlambat konsekuensinya seperti ini, maka saya harus sadar, saya harus meminta surat izin tiket dan lain sebagainya dan kembali ke kelasnya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, contohnya, apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang atribut saat upacara? Jadi ketika panjenengan melihat ada anak yang melakukan kesalahan, jangan dihakimi, tapi silakan ditanya dulu. Makanya nanti di materi terakhir ada segitiga restitusi. Nah, itu menurut saya cukup menarik. Nah, contoh yang kedua, kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Ketika panjenengan tanya demikian, anak-anak akan berpikir tentang solusi atas masalahnya sendiri. Jadi silakan konsekuensi jangan sampai dari diri kita, tapi dari diri anak itu sendiri. Agar apa? Agar membekas di hatinya, di pikirannya. Dan kemudian contoh yang ketiga, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Ditanya. Yang terakhir, peraturan mana yang sudah kamu langgar, biar mereka merefleksi diri mereka sendiri. Dan nah, ini berkat Bapak. Kira-kira kalimat itu posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti betul sekali, ini mudah sekali membuat merasa bersalah. Nah, yang ini bagaimana bisa menyelesaikan masalah? Manager. Ya, betul sekali. Ini adalah posisi manajer. Terima kasih Bu Laila. Dan saya punya satu video sama Ida lama ini. Nah, saya punya satu video. Wah. Ini nanti akan kita tebak kira-kira posisi kontrol mana yang kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. ya kira-kira posisi kontrol yang apa? Teman. Ya, sebagai teman dibuktikan dengan bagaimana cara ia menyapa itu sangat hangat sekali. Satu dan satu ini sama Sini kamu. Selalu terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan kalian menjadi anak bobo nih. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu beli
Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekali. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Dan dari video tersebut kira-kira jelas di posisi kontrol yang mana. Ya, benar sekali dari nada bicaranya sudah sangat nampak sekali Bapak Ibu. Panjenengan bisa menggunakan bermacam-macam posisi kontrol untuk menyadarkan anak-anak. Jadi tidak harus selalu manajer, tidak harus begitu. Jadi panjenengan bisa jadi seorang penghukum, sebagai teman yang baik, sebagai pemantau, tergantung siswanya. Betul sekali Pak Aziz. Tergantung kondisi psikis anak juga. Dan kemudian yang agak terakhir Bapak Ibu ini nomor 2 dari yang terakhir. Dan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Barangkali panjenengan pernah membuka PNN, di sana pasti ada ini. Kenapa kok kita harus memunculkan atau bahkan membuat atau bahkan mengamalkan yang namanya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kira-kira alasannya bagaimana? Kalau panjenengan buka PNN pasti tahu jawabannya. Nah ini kembali ke teori kontrol tadi Bapak Ibu. Jadi panjenengan tidak bisa mengontrol anak didik kita, akan tetapi menyadarkan melalui apa? Keyakinan kelas. Jadi ketika panjenengan menemukan anak yang mungkin sedang bermasalah, itu panjenengan tidak bisa mengontrol, tapi bisanya adalah menyadarkan anak. Dengan cara apa? Yang pertama tadi dengan melaksanakan budaya positif, kemudian dengan memberikan contoh, memberikan saran-saran positif, dan pembentukan keyakinan kelas. Nah ini barangkali nanti bisa panjenengan praktekkan di dalam kelas ketika tahun ajaran baru. Kalau dulu istilahnya adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu masih bisa tawar-menawar, tapi kalau keyakinan pasti seluruh anak pasti meyakini. Misal contoh, ada kesepakatan kelas, misal dari kesepakatan kelas dulu ya. Dan misal panjenengan membuat kesepakatan kalau terlambat masuk kelas, hukumannya adalah push up 5 kali. Nah itu masih kesepakatan, masih ada tawar-menawar. Tapi ketika panjenengan menyusun keyakinan kelas, pasti seluruh siswa itu meyakini bahwa nilai itu adalah nilai yang baik, nilai kebajikan yang akan semua yakini itu benar. Betul ya? Dan yang pertama bersifat abstrak, contohnya menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, rasa tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, sama tadi yang bersifat abstrak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dan di dalam kurikulum Merdeka tidak diperkenankan kata-kata tertentu, misal dilarang, dan itu tidak boleh. Tapi diubah lebih ke kata-kata yang positif. Contohnya seperti tadi selalu menjaga kenyamanan dan kebersihan kelas. Jadi kata dilarang dihapus, dilarang membuang sampah sembarangan itu dihapus, karena itu juga mempengaruhi dari pola pikir mereka. Dan kemudian sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan seluruh anggota kelas. Langsung saja Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi di kurikulum Merdeka ini panjenengan difasilitasi penyelesaian masalah yaitu berupa segitiga restitusi. Tapi saya yakin panjenengan sudah pernah melakukan ini, hanya saja tidak tahu namanya kalau ini segitiga restitusi. Nah, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas,
yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya adalah ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan khawatir ketika ada anak-anak kita mungkin berbuat yang tidak berkenan, dan silakan itu ditanya, dinasihati, karena dari kesalahan itu mereka akan belajar. Contohnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin menemukan solusi bersama-sama. Jadi ketika pelajaran menangani anak yang bermasalah, jangan dimarahi dahulu, tapi ditanya dulu. Istilahnya didem-dem bisik. Saya dulu juga pernah salah seperti kamu, tapi saya memperbaiki diri saya agar tidak melakukan kesalahan kembali seperti ini. Dan kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, jadi ketika anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Contohnya ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Dan kemudian yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang sangat penting bagimu. Nah, pada intinya menanyakan alasannya apa. Dan baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pribadi. Dan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan contohnya ini, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Yang namanya keyakinan pasti sesuatu yang baik Bapak Ibu. Dan kemudian yang kedua, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ini juga ada kaitannya dengan posisi kontrol tadi, manajer tadi. Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika ada anak yang melanggar, silakan ditanya, kamu ingin seperti anak atau orang yang seperti apa? Pasti mereka akan berpikir, saya ingin menjadi guru Pak. Dan kalau jadi guru kok kamu terlambat masuk kelas? Mereka akan berpikir dengan sendirinya. Katakan ya. Nah, alhamdulillah itu tadi adalah materi terakhir yang saya sampaikan nih Bapak Ibu. Dan karena ini sifatnya saya menularkan, monggo apa yang panjenengan dapat hari ini bisa panjenengan praktikkan mulai detik ini juga nih. Nah, siapa yang memulai? Ya kita yang memulai. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan kalau tidak sekarang kita mulai. Oke. Nah, untuk hari ini cukup Bapak Ibu. Jika ada barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Kalau ada saya jawab, kalau saya tidak bisa menjawab akan saya jadikan PR. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada cukup apa lagi. Nah, untuk hari ini saya akhiri sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya Pak Mohtar, Bapak Ibu yang diaplikasikan. Orang dulu untuk itu adalah yang membedakan antara mungkin kurikulum yang lainnya dengan kurikulum yang terbaru ini Bapak Ibu. Jadi dari istilahnya, dari paradigmanya pasti juga baru. Jadi ini lebih menyentuh kepada memang karakter yang biasanya guru penggerak adalah biasanya diberikan padi gitu. Jadi karena itu diberikan padi, tinggal bagaimana cara pemeliharaannya. Ya, teman-teman mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Betul Bapak Ibu. Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.